Ahmad Suraji. Ahmad Suraji yang juga dijuluki sebagai Nasib Kelewang adalah salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah Indonesia yang menewaskan 42 wanita. Suraji berprofesi sebagai dukun. Motif utama dari kedoknya adalah mencari kesaktian ilmu hitam. Berdasarkan informasi resmi hukum, ia mengaku mendapatkan bisikan gaib dari arwah ayahnya lewat mimpi. Arwah tersebut memerintahkannya untuk membunuh 70 wanita agar ilmu kesaktiannya menjadi sempurna. Seperti yang udah aku bilang tadi, para korban biasanya adalah wanita berusia antara 11 hingga 30 tahun yang datang kepadanya untuk meminta bantuan mistis seperti pelaris atau keharmonisan rumah tangga. Para korban dituntun ke ladang tebu dekat rumahnya pada malam hari. Korban diminta masuk ke dalam lubang dan dikubur hingga sebatas pinggang sebagai syarat ritual. Saat korban tidak bisa bergerak, Suraji mencekik korban hingga tewas. Berdasarkan laporan khusus, ia juga menghadap-hadapkan kepala korban ke arah rumahnya dan mengisap air liur korban demi menyerap energi kesaktian mereka. Dalam persidangan terungkap bahwa salah satu istri Suraji, Tumini, ikut membantu suaminya dalam memancing dan menjebak para korban. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ahmad Suraji setelah pengajuan gerasinya ditolak oleh Presiden. Ahmad Suraji akhirnya dieksekusi mati oleh regu tembak pada Juli tahun 2008. Kisah kelamnya tetap dicatat sebagai salah satu manifestasi psikopati kriminal paling ekstrim di Indonesia. Rian Jombang. Rian Jombang adalah pembunuh berantai berdarah dingin asal Jombang, Jawa Timur yang menewaskan 11 orang. Kasusnya yang terungkap pada tahun 2008 menjadi salah satu skandal kriminal paling menggemparkan di Indonesia karena motif asmara sesama jenis dan sadisme mutilasi. Ceritanya bermula pada tanggal 12 Juli tahun 2008. Potongan tubuh seorang pria bernama Heri Santoso ditemukan di dalam dua buah tas di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melacak transaksi menggunakan kartu ATM dan kartu kredit milik korban. Jejak tersebut mengarah kepada Rian dan pasangan sesama jenisnya yang bernama Novel. Rian lalu ditangkap pada 15 Juli tahun 2008. Terungkaplah jika motif Rian membunuh Heri karena cemburu melihat korban mencoba mendekati kekasihnya, serta ingin menguasai harta korban. Setelah diperiksa secara intensif oleh kepolisian, Rian membuat pengakuan mengejutkan bahwa Heri bukanlah korban pertamanya. Ia telah membunuh 10 orang lainnya dalam rentang waktu antara tahun 2006 hingga 2008. Modus Rian di Jombang biasanya diawali dengan mengajak korban ke rumah orang tuanya. Korban yang sebagian besar merupakan teman dekat atau orang yang memiliki urusan bisnis atau asmara dengannya dihabisi dengan benda tumpul atau tajam saat ia merasa tersinggung atau ingin menguasai harta mereka. Akhirnya pada tanggal 6 April tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis mati kepada Rian Jombang karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini Rian Jombang belum dieksekusi mati. Ia masih mendekam di lapas menunggu giliran eksekusi oleh jaksa. Rio Martil. Rio Martil adalah pembunuh berantai berdarah dingin asal Indonesia yang menewaskan sedikitnya 5 orang. Ia mendapat julukan tersebut karena selalu menggunakan 2 buah martil sebagai senjata untuk menghantam kepala korbannya hingga tewas. Motif utama kejahatan Rio Martil adalah ekonomi, spesifiknya pencurian dan perampokan kendaraan. Target korbannya mencakup pengusaha serta pemilik atau pengelola bisnis rental mobil. Biasanya Rio berpura-pura menyewa mobil berserta sopirnya atau mendekati pemilik rental. Ia selalu membawa 2 buah martil yang disembunyikan di dalam pakaian atau tasnya. Saat korban lengah, Rio langsung menghantam kepala bagian belakang korban secara brutal menggunakan martil hingga tewas. Lalu membawa kabur mobil korban untuk dijual. Kurang lebih Rio sudah membunuh sekitar 4 orang. Puncaknya adalah di korban keempat, yaitu Jeje Suraji, seorang pengacara sekaligus pemilik rental mobil terkenal di Purwokerto. Saat Rio menghabisi JJ, teriakan korban memicu kecurigaan pegawai hotel, sehingga Rio berhasil ditangkap di lokasi kejadian. Pada 14 Mei tahun 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan vonis hukuman mati kepadanya. Ia kemudian dipindahkan ke lapas di Pulau Nusa Kambangan untuk menunggu eksekusi. Setelah seluruh hak hukum dan permohonan gerasinya ditolak oleh negara, status hukum Rio dinyatakan ingkrah. Rio akhirnya dieksekusi mati oleh regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah pada 8 Agustus tahun 2008 dini hari. Muhammad Baikuni. Muhammad Baikuni atau yang lebih dikenal dengan panggilan Babe adalah pembunuh berantai dan predator seksual anak paling keji dalam sejarah kriminal Indonesia. Ia divonis bersalah atas pembunuhan dan mutilasi terhadap sedikitnya 14 anak jalanan, meskipun ia sendiri sempat mengaku telah menghabisi sekitar 20 anak. Motif utama kejahatan Babe adalah kepuasan seksual yang menyimpang, yang dikombinasikan dengan luapan amarah jika keinginannya ditolak. Target korbannya adalah anak-anak jalanan, pemulung atau pengasuh berusia antara 9 hingga 12 tahun yang biasanya beroperasi di sekitar terminal. Awalnya Babe mendekati korban dengan berpura-pura menjadi bapak angkat. Ia memberikan tempat tinggal gratis di kontrakan kecilnya, memberi uang jajan serta menjauhin makanan mereka.
Saat berada di dalam kontrakannya, Babe akan memaksa korban untuk melayani nafsu seksualnya. Jika anak tersebut menolak atau melawan, Babe akan mencekik korban dengan tali rafia atau seutas kain hingga tewas. Setelah korban tidak bernyawa, Babe sering melampiaskan hasrat seksualnya pada jasad korban. Untuk menghilangkan jejak, ia memutilasi tubuh anak-anak tersebut menjadi beberapa bagian, memasukkannya ke dalam kardus atau kantong plastik, lalu membuangnya di berbagai tempat terpisah. Kedok Babe akhirnya runtuh pada Januari tahun 2010 setelah penemuan potongan tubuh seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Polisi kemudian menangkap Babe di rumah kontrakannya. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Muhammad Baikuni atas dakwaan pembunuhan berencana berantai disertai mutilasi dan pelecehan anak di bawah umur. Dukun Usep Dukun Usep adalah seorang pembunuh berantai yang divonis bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 8 hingga 9 orang pasiennya. Motif utama Dukun Usep murni karena ekonomi dan keserakahan harta. Aksi keji Dukun Usep terjadi sekitar pertengahan tahun 2007. Modus yang digunakannya terstruktur dan sangat rapi. Skenarionya dimulai dengan korban yang diminta membawa uang tunai dalam sejumlah besar sebagai syarat modal awal yang nantinya akan digandakan secara gaib. Usep kemudian membawa korban ke area perkebunan atau tempat terpencil pada malam hari untuk melakukan ritual inti. Di tengah ritual, Usep memberikan sebuah minuman atau ramuan yang diklaim sebagai syarat mutlak upacara mistis tersebut. Padahal minuman itu telah dicampur dengan sianida yang mematikan. Kedok Dukun Usep mulai terendus kepolisian setelah adanya laporan beruntun mengenai hilangnya beberapa warga secara misterius. Singkat cerita, penyelidikan polisi mengarah pada aktivitas terakhir para korban yang sempat berpamitan untuk menemui seorang dukun. Setelah ditangkap, Usep bernyanyi dan menunjukkan lokasi penguburan massal para korbannya. Polisi berhasil mengevakuasi jasad para korban yang terkubur di area ladang dan hutan. Usep tidak mengajukan permohonan gerasi kepada presiden sehingga proses eksekusinya berjalan relatif cepat dibandingkan pembunuh berantai lainnya di Indonesia. Dukun Usep resmi dieksekusi mati oleh regu tembak Brimob Polda Banten pada 18 Juli tahun 2008. Wanda Satria Juwanda Putra alias Wanda adalah pelaku pembunuhan berantai sadis asal Padang yang terbukti menghabisi nyawa 3 orang mahasiswi muda. Kasus ini dicap oleh para aktivis perempuan sebagai salah satu bentuk femisida yang paling ekstrim dan brutal. Di mata warga sekitar, Wanda dikenal sebagai sosok pemuda yang sangat pendiam, ramah, dan baik. Karena topeng ketenangannya ini, masyarakat sempat tidak percaya bahwa ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. 1 dari 3 korban dibunuh di sebuah tempat kerja pabrik batako. Sadisnya, tubuh korban kemudian dimutilasi menjadi beberapa bagian. Sebagian sisa potongan tubuh korban dibuang dan ditemukan hanyut di aliran sungai. Kedok Wanda terbongkar pasca penemuan potongan tubuh korban di Sungai Batang Anai pada Juni tahun 2025. Polisi yang melacak komunikasi terakhir korban langsung mengarah kepada Wanda. Sifat psikopat Wanda terlihat jelas ketika ia berpura-pura panik dan ikut serta dalam proses pencarian korban bersama warga demi mengelabui polisi. Namun setelah ditangkap di tempat kerjanya, ia tidak bisa mengelak dan justru membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia juga telah mengubur 2 korban mahasiswi lainnya di dalam sumur rumahnya. Pada sidang terbuka tanggal 2 Juli tahun 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman resmi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Satria Juwanda Putra alias Wanda. Hakim menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana berantai yang sangat keji. Wawon CS Wawon CS atau dikenal sebagai Wawon Serial Killer adalah kelompok pembunuh berantai berkedok dukun pesugihan yang menewaskan 9 orang korban. Kasus ini sempat menggemparkan publik pada awal tahun 2023 karena sebagian besar korban tewas masih memiliki hubungan keluarga, darah, dan pernikahan dengan pelaku. Kelompok kriminal ini digerakkan oleh 3 orang pelaku utama, yaitu Wawon Erawan yang berperan sebagai aktor intelektual, Solihin alias Dulo yang berperan sebagai eksekutor lapangan, dan Dede Solehudin yang menjadi pembantu operasional. Modus utama komplotan ini adalah penipuan penggandaan uang. Target utamanya adalah para tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Wawon awalnya meyakinkan para korban bahwa ia memiliki kemampuan supranatural untuk mengubah jumlah uang di dalam amplop menjadi berlipat ganda. Ketika para korban mulai menagih janji atau menyadari bahwa mereka telah ditipu, Wawon akan memerintahkan Dulo untuk menghabisi nyawa mereka demi membungkam saksi dan menguasai sisa harta korban. Aksi berantai ini terbongkar berawal dari sebuah rumah kontrakan pada 11 Januari tahun 2023. Satu keluarga ditemukan tergeletak lemas dengan mulut berbusa. 3 orang tewas di lokasi tersebut, salah satunya merupakan istri Wawon sendiri serta 2 anak kandung dari sang istri tersebut dari pernikahan sebelumnya. Setelah polisi menangkap para pelaku pasca kejadian pertama, penyelidikan melebar ke rumah Wawon dan Dulo. Di sana polisi menemukan kuburan massal di halaman dan dalam rumah, di mana jasad para korban dikubur di dalam lubang dangkal dan beberapa di antaranya dicor semen. Akhirnya pada tanggal 1 November tahun 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Wawon, Dulo, dan Dede Solehudin. Hakim menilai hukuman seumur hidup sudah setimpal dan menegaskan bahwa pengadilan bukan tempat ajang balas dendam. Mbah Selamat
Mbah Slamet adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin yang menewaskan 12 orang. Mirip dengan kasus Dukun Usep dan Wawon CS, Mbah Slamet memanfaatkan kedok dukun palsu pengganda uang untuk menjerat korbannya demi keuntungan finansial. Aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mbah Slamet berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga awal 2023. Modus operasinya meliputi beberapa tahapan rapi. Pertama, Mbah Slamet dibantu oleh asistennya menggunakan platform Facebook untuk mengiklankan klaim palsu bahwa dirinya merupakan dukun yang memiliki kemampuan khusus dalam menggandakan uang secara ajaib. Korbannya tergiur diminta menyerahkan modal awal bernilai puluhan juta rupiah dengan janji akan dilipat gandakan menjadi miliaran rupiah. Ketika korban mulai menyadari adanya penipuan dan terus-menerus menagih uang yang dijanjikan, Mbah Slamet akan membawa korban ke area perkebunan terpencil di desanya dengan alasan untuk melanjutkan ritual inti. Di sana korban disodori minuman yang disebut syarat ritual, padahal nyatanya telah dicampuri racun sianida. Korban tewas dalam hitungan menit dan jasadnya langsung dikubur secara rahasia di ladang tersebut. Kedok kejam Mbah Slamet runtuh pada akhir Maret tahun 2023 berkat keberanian salah satu korbannya. Sebelum tewas dieksekusi, korban menaruh kecurigaan dan sempat mengirimkan pesan teks singkat kepada anaknya. Korban berpesan jika dalam beberapa hari ia tidak pulang, sang anak harus membawa aparat kepolisian ke lokasi yang ia kirim. Berbekal bukti chat tersebut, Polres Banjarnegara langsung menangkap Slamet. Polisi kemudian membongkar ladang milik pelaku dan menemukan area kuburan massal berisi 12 jenazah korban. Pada sidang pembacaan putusan tanggal 1 Februari tahun 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara secara resmi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Slamet. Hakim menyatakan ia terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana, penipuan, serta pemalsuan uang.